bersyukur kepada Tuhan di setiap saat hidup kita. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang menjamin hidup kita. Kita punya Allah yang dahsyat, amin. Ketika saya bilang Allahku, Bapak Ibu jawab dahsyat, amin. Allahku, Allahku, sekarang 3 kali, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Allahku, sekali lagi, Allahku, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan penuh sukacita, Bapak Ibu. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Saya memberikan kesempatan untuk bagi kita, mungkin ada mau menyaksikan kisah kasih Tuhan. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Shalom, selamat. Mungkin saya ingin sedikit menceritakan kepulangan saya semalam. Jadi kondisi kami berangkat sebetulnya pesawat jam 4, tapi karena sesuatu lain hal terlambat, jadi tiket harus beli baru lagi. Pikir wah ini nanti dipotong dari gaji, dari ini kami kan, uang saku kami kan. Pikir gitu dipotong karena dia, kalau kita itu kan hangus ibaratnya, jadi potong 10%. Jadi itu hampir 2 kali lipat. Udah lari-lari kami, rupanya pesawat jam 4, kami kurang 5 menit. Gak bisa Pak katanya, ini sudah lewat, harusnya boarding pass setengah jam sebelumnya. Balik lagi kami lari, kami berdua sama ada bos kabin. Disitu kami lari
lari. Gue pikir ini kalau nggak berangkat gimana. Kebetulan aku juga nggak cerita sama dia, sama istri, mau surprise datang malam-malam kan. Ujung-ujungnya akhirnya kami dapat pesawat jam 7, itu pun di-delay lagi 1 jam, jam 8. Tibalah kami naik pesawat, di pesawat 1 jam, cuaca kurang mendukung. Di situ apa yang jadi bergetar berapa kali deret. Jadi pramugarinya pun sudah maju, dia lari lagi, dia panik dia. Kami juga saling lihatan penumpang, kok malah pramugari takut gitu kan. Sementara dia lah memandu kita biar tenang kan. Sementara dia memandu aja dia takut, gimana kita kan. Setelah aku berdoa, aduh, aku lihatlah di jendela tuh, ini udah masih di laut apa udah di darat kan. Karena kalau di laut kan susah dicari. Aku udah ke situ pikiran aku. Tengok laut, udah darat, udah nampak lampu-lampu. Masih lah bisa dicari gue pikir. Jadi di situ akhirnya udah lama-lama badai itu berlalu. Memang saya sempat berdoa juga karena terasa sekali getaran itu. Beda waktu saya berangkat kan nggak terlalu apa dia. Sampai pramugari aja bisa lari gitu, berarti itu hal yang sesuatu yang di luar dari kewajaran. Berdoalah aku, Tuhan janganlah nanti kenapa-kenapa, dalam hati aku. Udah tiba situ selamat. Akhirnya saya sampai di tebing sekitar jam 12:30 lewat. Emang saya nggak kasih tahu sama dia. Aku diam kan. Aku keteklah pintu. Takut dia di dalam itu kayaknya. Barulah aku panggil, depan nggak dibuka-buka pintu aku. Aku panggil. Jadi disitulah intinya dari apa ya, sebetulnya kalau kita manusia biasa kita mengeluh dengan kita mengalami hambatan, kita mengalami seperti kejadian saya udah lari dari gate berapa tuh? Gate 8 tuh. Gate 6 apa? Lari ujung ke ujung, tiba-tiba di situ nggak bisa lagi, lari lagi kami bawa tas, bawa apa tenteng. Mungkin kalau kita sebagai manusia pasti kita sudah mengumpat Tuhan pasti kan. Oh Tuhan ngapa Tuhan kayak gini kan? Aku sudah bagus-bagus datang. Tapi puji Tuhan saya nggak sampai seperti itu. Ibaratnya ya dari kesaksian saya ini, apapun rintangan yang boleh kita hadapi, mau kita susah dan saat kita pun senang, kita tetap harus ingat sama Tuhan. Itu aja sekian dari saya. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Memang begitu besar kasih Tuhan kepada kita semua. Kita tidak pernah sadari setiap detik, setiap waktu itu semua karena campur tangan Tuhan. Kita boleh melalui semuanya. Dan begitu besar kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah memperhitungkan dosa-dosa yang kita lakukan, Bapak Ibu. Karena Dialah Allah yang begitu menyayangi kita. Kita begitu berharga di matanya. Tidak pernah dianggap siapa kita. Meskipun kita hina Bapak Ibu, tetapi tidak pernah Tuhan meninggalkan kita sekalipun. Mari kita angkat pujian ini sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Terima kasih Tuhan. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Sejauh timur dari
Setiap musim boleh berganti Tuhan, tapi kasih-Mu kepada kami tidak pernah tergantikan Bapa. Kau selalu ada untuk kami, Kau selalu menolong kami Bapa. Dalam kesesakan kami Kau melegakan kami Tuhan. Di saat kami tidak mampu Kau menguatkan kami. Kami percaya Bapa, kami imani bahwa setiap kita boleh disembuhkan. Yang mengalami kelemahan boleh dikuatkan. Yang berbeban berat boleh diberikan kekuatan. Kami serahkan hidup kami Bapa. Kami percaya Engkau ada untuk kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat untuk kami. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya
tinggi rambut kami pun Kau tidak pernah. Kau selalu tahu Tuhan. Tanpa seizinmu kami tidak akan jatuh sehelai pun. Terima kasih Yesus. Menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menjaga kami. Kau selalu menolong setiap kami. Kami percaya Tuhan, bahwa Kau selalu ada bagi kami Yesus. Haleluya Yesus. Tanpa seizinmu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan menolongku. Tuhan selalu menolong. Kami tuh percaya Tuhan, kami yakini Engkau memberkati kami. Kami serahkan setiap beban kami kepadamu Tuhan. Setiap pergumulan kami, kerinduan kami Bapa, kami serahkan kepadamu Tuhan. Tiada mustahil bagimu Yesus. Kami percaya Bapa, pertolonganmu itu tepat pada waktunya. Burung di udara saja Engkau pelihara Bapa, apalagi kami anakmu yang berharga. Terima kasih Yesus, terima kasih atas segala pertolonganmu dalam hidup kami. Kami imani Tuhan, kami percaya bahwa saat ini yang sakit boleh disembuhkan, yang memiliki pergumulan dan kerinduan akan dijawab dalam nama Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Kami alaskan, kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan, karena kami tahu Kau tidak pernah sekalipun membiarkan kami. Haleluya Yesus. Tuhan menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah Tuhan. Kami boleh berkumpul bersekutu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, bukan karena kekuatan kami kepada kami Tuhan, kami beribadah pada saat ini, tetapi Tuhan menyertai kami di setiap waktu, di dalam
minggu ini Tuhan, apapun kegiatan kami Tuhan, kegiatan negeri jemaat-Mu Tuhan, itu semua kekuatan Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu akan semua siraman doa kami Tuhan, yang Tuhan akan tunjukkan buat kami pada saat ini Tuhan, melalui ibadah kami ini Tuhan, melalui nyanyian kami, melalui doa-doa kami rindu akan Tuhan menjawab dengan senang hati Tuhan dan menjadi sukacita buat kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan berdoa, mendoakan semua jemaat-Mu Tuhan, mendoakan orang tua kami Tuhan, mendoakan anak-anak kami Tuhan yang pada saat ini mengalami suatu penyakit Tuhan. Kami rindu jamaah Tuhan. Tuhanlah tabib di atas segala tabib, dokter di atas dokter, untuk kesembuhan semua anak kami pada saat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon untuk dosa-dosa kami Tuhan, Engkau hapuskan Tuhan dalam buku peringatan-Mu Tuhan, supaya kami layak untuk meminta dan memohon kepada Tuhan apapun yang kami rindukan pada saat ini, dan kemudian Tuhan boleh menjawab dalam kerinduan di dalam doa kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, yang pemerintahan dari tertinggi hingga terendah di dalam wali kota Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan roh hikmat, roh bijaksana untuk memimpin negara ini kami Tuhan, untuk pelihara negara ini Tuhan semakin lagi erat, semakin lagi bersatu padu untuk kepulihan dan juga untuk kesenangan buat masyarakat yang dipimpinnya Tuhan. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami rindu akan jamaah Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami suatu penyakit Tuhan, Kevin Sipayung, Karen Saragi, dan juga Tasya Buru Turnip. Tuhan Yesus yang baik, hanya Kaulah penopang hidup kami, hanya Kaulah Tuhan yang menjadi andalan kami. Kami yakin Tuhan, apapun yang dialami anak-anak kami pada saat ini Tuhan, Engkau boleh menjamah, Engkau memberikan obat yang terbaik untuk kesembuhan anak-anak kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kesabaran, beri kami ketabahan Tuhan untuk merawat dan melindungi anak kami. Tunjukkanlah Tuhan apa yang boleh Tuhan berikan pada kami untuk kesembuhan dan kepulihan semua anak-anak kami Tuhan. Kami yakin itu Tuhan, karena Tuhan adalah Maha Penyayang, Maha Pengasih. Di setiap apapun doa-doa kami Tuhan, permohonan kami Tuhan, Tuhan pasti menjawab dan menjadi sukacita buat kami yang hadir pada saat ini, buat orang-orang tua yang hadir pada saat ini Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, untuk kepulihan anak kami, supaya mereka menjadi senang dan menjadi sukacita buat kami orang tuanya Tuhan. Dan juga Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami berdoa kepada orang tua mertua Estorus, dan juga Ibu Boru Pasaribu, Boru Sembiring. Biarlah Tuhan yang menjamah tubuh orang tua kami ini Tuhan semakin dipulihkan Tuhan. Engkaulah menjadi penopang hidup dari kedua orang tua kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, supaya kami tetap boleh merawat dan melihat orang tua kami ini, karena orang tua kami ini adalah Tuhan yang kami lihat di bumi ini. Biarlah Tuhan, orang tua kami ini semakin dipulihkan, semakin dikuatkan. Biar jangan mengeluh mereka Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang selalu memberkati, memberikan yang terbaik untuk orang tua kami yang dalam penyakit Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, penjualan lahan Bapak Pendeta kami Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan yang memberikan jawaban, Engkau Tuhan yang menunjukkan orang-orang yang membeli lahan kami ini Tuhan, supaya lahan itu boleh kami pergunakan untuk lahan
tempat ibadah kami Tuhan yang layak, yang sesuai dengan kehidupan kami dan sesuai dengan apa yang dirindukan oleh Tuhan. Kami yakin Tuhan Kau menjawab semua apa yang kami rindukan. Dan juga Tuhan untuk pengelolaan lahan yang ada di pendoman Tuhan, biarlah Tuhan yang menunjukkan, biarlah Tuhan berkarya, biarlah Tuhan yang mengetuk hati kami Tuhan. Apapun yang kami akan lakukan, apapun yang kami akan kerjakan pada lahan itu Tuhan, menjadi suatu keberhasilan untuk jemaat Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, begitu juga kami Tuhan yang hadir pada saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dalam kegiatan kami untuk 1 minggu ke depan Tuhan, apapun aktivitas kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang berikan dengan sukarela hati Tuhan, supaya kami tetap bersukaria, tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, baik di dalam kegiatan gereja kami Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menyertai, melindungi kami. Jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya. Jauhkan kami Tuhan dari apa yang tidak kami pikirkan Tuhan, supaya kami Tuhan tetap bersukacita, tetap untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami rindu untuk jemaat-Mu ini Tuhan, selalu menopang satu sama yang lain, menutupi apapun kekurangan kami Tuhan. Biarlah tali persaudaraan kami Tuhan semakin erat, semakin kuat. Biarlah kasih Tuhan yang selalu mempersatukan kami, apapun kegiatan kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang menaungi dan memberikan yang terbaik buat kami. Inilah kerinduan kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, di dalam ibadah kami saat ini Tuhan, kami rindu, kami ingin disapa oleh firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Tuhan, berkati keluarganya Tuhan, berkati apapun yang dikerjakan hamba-Mu Tuhan. Biarlah menjadi sukacita. Berikan roh kesabaran, berikan roh kepintaran kepada hamba-Mu Tuhan, untuk memimpin kami, untuk melayani di dalam ibadah kami, supaya pendeta kami tetap setia, dan kami juga jemaatnya Tuhan saling mendukung, saling menopang untuk keberhasilan, untuk memulihkan apapun yang kami pikirkan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kami. Dan juga sebentar kami Tuhan akan mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan yang memberkati berlipat ganda pada tangan-tangan yang memberikan persembahan, supaya persembahan kami menjadi harum lupa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya itu biarlah Tuhan yang menjawab, biarlah Tuhan yang memberikan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami hanya berdoa, kami hanya berencana, tetapi kehendak Tuhan yang jadi atas diri kami, atas semua apa permohonan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan telah memberikan napas kehidupan kami yang kami tidak sadari Tuhan. Apapun yang akan Tuhan berikan yang tidak kami sadari juga, kami akan mengucapkan syukur dan hormat kami dan kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan dari saat ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, namun kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Kita akan ujian firman jadi manusia.
terima kasih kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang begitu luar biasa, yang memberikan segala sesuatu yang kami sediakan dalam kehidupan kami. Tangan pengasihan Tuhan yang terus senantiasa menolong dan menopang kami, bahkan meneguhkan kami. Terima kasih Bapa. Dan pada hari ini Bapa, ketika kami boleh datang beribadah-Mu, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah kiranya Tuhan setiap lagu-lagu pujian yang boleh kami kumandangkan, itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan setiap tangan-tangan yang boleh memberikan persembahan yang terbaik ya Bapa, Engkau yang akan boleh memberkati setiap usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan yang mereka boleh lakukan berlipat kali ganda. Sebab kami yakin dan percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang melihat, Allah yang dapat merasakan bagaimana hati kami memuji Engkau, bagaimana iman kami terus-menerus menyembah Engkau ya Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu Tuhan, pada saat ini telah tiba waktunya bagi kami Bapa untuk boleh mendengarkan sabda-Mu. Telah tiba waktunya bagi kami Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Untuk itu Tuhan, pada saat ini biarlah kiranya Roh Tuhan yang boleh terlebih dahulu mengurapi, bahkan yang boleh menguruskan kami, melayakkan kami Tuhan, sehingga setiap hati dan jiwa yang haus akan kebenaran dari firman-Mu, Engkau yang akan boleh memulihkan, Engkau yang akan boleh menguruskan, sehingga hati kami akan boleh dipenuhi dengan firman Tuhan, untuk boleh menjalani kehidupan yang Tuhan siapkan dan sediakan untuk bagi kami ya Bapa. Kami akan siap Tuhan menghadapi berbagai macam gelombang kehidupan, sebab tangan Tuhanlah yang akan boleh menolong dan menopang kami. Dan biarlah kiranya Tuhan, pada saat ini kami akan boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami yakin dan percaya Engkau yang akan boleh berfirman bagi kami. Berfirmanlah Engkau bagi kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Ya jemaat Tuhan, kami persilakan untuk duduk kembali. Ya, salam bagi semuanya. Sekali lagi salam. Ya baik Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita, firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Yosua. Yosua 24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Yosua 24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-18. Amin. Sudah dapat? Kita akan baca firman Tuhan ini Bapak Ibu secara berganti-gantian. Yosua 24 ayat 14 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di sebelah sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Kita bersama. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya baik Bapak Ibu, hari ini saya membawakan tema fondasi keluarga yang kokoh. Bisa ditampilkan slide-nya Pak Le dari PowerPoint.
Ya baik, berbicara tentang pondasi keluarga, pondasi ini bersifat dasar Bapak Ibu. Ya, ini akan menentukan sebuah keluarga itu akan mengalami goncangan atau tidak. Ya, goncangan akan dialami, jatuh atau tidak, kira-kira begitu. Nah, ini pondasi ini Bapak Ibu menjadi sebuah perhatian yang harus dimiliki gitu. Itu sebabnya saya mau mengajak kita dulu untuk dapat melihat dan memahami kenapa Joshua sanggup berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga yang kokoh menjadi sebuah syarat gereja yang kokoh Bapak Ibu. Kalau keluarganya sudah babak belur, gerejanya pun babak belur juga itu Bapak Ibu, yakinlah. Gak bisa. Keluarga ini sangat menentukan gitu. Karena apa? Ketika ada salah satu anggota dari keluarga yang bermasalah, maka keluarga itu ikut juga semua bermasalah. Ya kan? Kalau dia sudah bermasalah, gereja pun ikut bermasalah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi sebuah syarat penting ketika gereja kita mau bertumbuh dengan baik, ketika gereja kita mau berjalan dengan baik Bapak Ibu, maka apa yang mau kita lakukan, milikilah fondasi yang kuat itu dalam keluarga. Amin. Jadi Bapak Ibu memang kalau kita boleh lihat di sini Bapak Ibu, ya, kalau boleh kita lihat di sini, ya, bagaimana Yosua sanggup berkata, ya, aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi jangan dianggap itu sebuah kalimat yang mudah, jangan dianggap kalimat itu sebagai kalimat biasa-biasa saja. Tapi itu membutuhkan sebuah tindakan yang bisa dipertanggungjawabkan kepada banyak orang. Karena dia berbicara kepada banyak orang, dia bukan berbicara kepada dinding. Kan begitu? Yosua pada saat itu dia sedang berbicara kepada banyak orang untuk menentukan sebuah pilihan dan sikap Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk bisa menjadi keluarga yang kokoh, kita mau belajar dari cerita-cerita Alkitab. Yang pertama boleh kita lihat di sini Bapak Ibu, ya, cerita tentang Yosua. Ya. Keluarga yang kokoh mendasarkan pondasi kerohanian dengan benar. Jadi contohnya Bapak Ibu kita bisa melihat di sini. Yosua ini Bapak Ibu, kita boleh lihat pembacaan Alkitab kita ini adalah ketika bangsa itu sedang keluar dari tanah Mesir, masuk ke sebuah tanah yang baru yang dijanjikan oleh Allah. Ini adalah ceritanya Bapak Ibu. Jadi mereka ini sedang masuk dalam sebuah rumah yang baru. Kita katakanlah rumah, tanah yang baru. Kan begitu? Nah Bapak Ibu, di tempat yang baru ini maka akan ada berbagai macam hal-hal yang baru gitu. Ya. Karena apa? Mereka akan dipengaruhi dengan situasi-situasi yang baru, lingkungan-lingkungan yang baru. Maka inilah Bapak Ibu yang dihadapi oleh Yosua, dan dia membuat sebuah statement dan sikap kemana dia harus melangkah dan kemana dia harus memilih. Ya. Karena apa Bapak Ibu? Tantangannya banyak. Kalau mau beribadah kepada Tuhan itu tantangannya banyak Bapak Ibu. Sama seperti yang dikatakan oleh Yosua. Itu sebabnya kenapa dia berani Bapak Ibu, kenapa dia bisa mau meyakinkan dirinya Bapak Ibu, kenapa dia harus memilih Tuhan. Bangsa lain, orang lain yang memilih bukan Allah, ya kenapa Yosua tidak mengikut dia gitu. Kenapa Yosua tetap bersikukuh untuk memilih Allah sebagai Tuhannya? Kenapa bangsa lain ataupun orang lain memilih Tuhan yang lain? Kenapa Yosua tidak ikut gitu loh. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak dasar-dasar yang boleh kita lihat nanti Bapak Ibu, ya. Kenapa dia memilih itu? Sama juga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, ketika kita mau menyembah Tuhan, ketika kita mau beribadah kepada Tuhan Bapak Ibu, ada tantangan-tantangan yang mau kita hadapi, ada kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Ya. Kesulitan-kesulitan inilah Bapak Ibu yang membuat kita, ya, mengalami goncangan, yang mengalami, ya kan, berbagai macam hal. Nah, kalau kita boleh lihat Bapak Ibu, gereja
Bagaimana orang sekarang, zaman sekarang Bapak Ibu. Saya sering menyebutkan itu Bapak Ibu. Mana orang lebih suka ke gereja, ke pesta, berdiam diri di rumah, atau kerja? Semua ini banyak faktor Bapak Ibu. Ya kan? Oh itu kebetulan pula amang, ya namanya aku pergi pesta lah. Kebetulan nggak terelak. Nah, ini Bapak Ibu. Alasan-alasan 1000 macam satu alasan bisa kita buat Bapak Ibu. Kalau nggak ngapa-ngapainnya dari situ. Apalah nih apalah. Nah, itulah dia. Nah, pergilah dia ke pesta. Nah, Bapak Ibu. Kemudian berdiam diri di rumah, capek. Badan Bapak Ibu manusia tidur aja bikin 3 menit Bapak Ibu. Kalau dia tidur di rumah, dia bisa bugar kembali Bapak Ibu. Tapi kalau pikirannya yang bermasalah, tidur 1 minggu pun dia tetap nggak sehat itu. Karena apa? Pikirannya yang bermasalah, bukan badannya yang capek Bapak Ibu. Ya kan? Maka dia akan memilih Bapak Ibu berdiam diri di rumah. Pikirannya lagi bermasalah. Ya kan? Mikirin kerja. Ya kan? Nah ini adalah tantangan-tantangan model baru Bapak Ibu. Kalau zaman dulu tantangan ini Bapak Ibu tidak pala begitu ketara. Saya yakin dan percaya mungkin adanya zaman Yesus pesta. Yesus sendiri pun pesta. Zaman sebelumnya pun adanya pesta. Kan begitu. Tetapi enggak seperti seseringnya kita ini. Kurasa pesta kita seminggu bisa datang 3 kali undangan. Ya kan. Adapun setiap hari pun ada undangan pesta yang enggak terikutinya semua itu kan gara-gara begitu. Tetapi apa yang mau saya katakan Bapak Ibu, ini pilih mana kan kayak gitu. Karena apa? Itu akan menjadi sebuah cara Bapak Ibu untuk menjauhkan diri kita dengan Tuhan. Dari sekali sampai 2 kali Bapak Ibu. Ya kan? Tapi kalau kita tidak mampu memiliki komitmen, bukan berarti harus di gereja aja boleh ibadah, di motor pun boleh ibadah, di mana pun bolehnya ibadah Bapak Ibu. Tapi ingatlah, sekali kita melalaikan itu, maka iblis sudah masuk di dalamnya Bapak Ibu. Udah lemaskan aja badanmu, katanya. Capek kau kan? Udah istirahat aja. Jadi enggak kau dengarkanlah firman Tuhan. Jadi akhirnya kau terjatuh. Semakin jatuh, kau tidak dikuatkan, kau semakin lemah. Ya kan? Udah, kerja aja terus katanya. Pergi aja. Sekali Bapak Ibu. Siap itu minta akan 2 kali dia. Siap itu minta 3 kali. Siap itu Bapak Ibu apa yang terjadi? Kita akan meninggalkan Tuhan kita. Ini yang ditakutkan Bapak Ibu. Ya, bagaimana hukum Taurat yang berkata jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya kan? Allah tidak mau di nomor 2 kan Bapak Ibu. Bapak Ibu, kira-kira ada di sini ibu-ibu yang cemburu sama suaminya? Ya kan? Udah tua ya. Tapi yang mau saya katakan Bapak Ibu, kalau ibu-ibu cemburu, Tuhan itu jauh lebih cemburu. Gak ada apa-apanya kita cemburu kita Bapak Ibu. Tuhan itu cemburu, bayangkan dia tidak suka jangan ada Allah lain di hadapanku. Di langit pun tengok, kita tengok pun orangnya di atas. Jangan di bawah bumi katanya. Jangan ada ku tengok kata Tuhan. Gitulah cemburunya Tuhan. Ya kan? Maka ini adalah menggambarkan Allah bahwa dia tidak mau di nomor 2 kan Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tantangan-tantangan yang kita hadapi. Sama seperti yang dihadapi oleh Yosua Bapak Ibu. Yosua menghadapi itu, tetapi bedanya Bapak Ibu, Yosua menikmati pengalaman imannya bersama-sama dengan Tuhan. Ya kan? Dinikmatinya Bapak Ibu, pengalaman dia bersama-sama dengan Tuhan. Bukan tak ada masalah yang dihadapinya Bapak Ibu. Bukan Bapak Ibu. Ya. Bukan tak ada kesulitan yang dihadapi Bapak Ibu. Memimpin bangsa Israel yang terkenal dengan sebutan bangsa yang tegar tengkuk Bapak Ibu. Dia mampu membuat statement Bapak Ibu. Coba mari kita baca secara bersama-sama Bapak Ibu. Kita mulai. Jika kamu anggap pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi
isi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini adalah sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Yosua di dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Ya. Kenapa dia berani berkata begitu, Bapak Ibu? Yang pertama, pada ayat yang ke-17 bisa kita lihat di sana, Bapak Ibu. Ya. Bahwa Allah yang menuntun hidup mereka. Ya. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini. Di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Yosua merasakan Allah yang menuntun hidup. Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana perjalanan bangsa itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, ya kan? Yosua bersama-sama dengan Musa melakukan perjalanan itu. Yosua melihat sendiri, Bapak Ibu, bagaimana Allah menuntun. Ke sebelah sana jalannya, pergi ke sana, buat ini, buat itu. Nah, saya yakin dan percaya, Bapak Ibu, bahwa di dalam kehidupan kita, di dalam menjalani kehidupan kita, kita melakukan ini dan itu dan ini, Bapak Ibu, bukan karena kita yang menentukan, tetapi ini adalah karena Allah yang menuntun kehidupanmu, Bapak Ibu. Ya kan? Allah yang menuntun. Ya. Kalau Allah yang menuntun ini, Bapak Ibu, ini kadang-kadang agak sedikit jelimet ya, Bapak Ibu. Beda ya, kalau saya yang menuntun dengan Allah yang menuntun. Sebentar lagi kita perhatikanlah si Selon. Dia mulai tatah jalan, ya kan? Dia akan jalan itu, Bapak Ibu, lari ke sana. Wup, datang mamanya dibelokkan ke kanan. Ngamuk nggak dia? Katanya, ya kan? Ngamuk dia tuh, Bapak Ibu. Belok lagi di jalan ke kanan, dibelokkan lagi sama mamanya. Itu artinya siapa yang menuntun, Bapak Ibu? Si Selo atau mamanya yang nuntun? Mamanya yang nuntun, atau bolangnya yang nuntun. Kan begitu kan? Karena apa, Bapak Ibu? Karena mamanya, bolangnya, ataupun kita tahu ke situ nggak bagus. Tapi dia suka yang kayak gitu. Memang ada becek-becek yang di jalan itu, di terabasnya itu semua. Dia suka yang begitu. Mamanya nggak suka, dibelokkannya, ngamuk-ngamuk. Itu namanya Allah yang menuntun, bukan suka-sukamu. Ya kan? Clear itu kan? Allah yang menuntun, bahkan kalaupun kayak gitu kan kau tetap sehat, tetap dipelihara. Enggak terjadi pun apa keinginanmu, Tuhan akan jaga kau kan. Inilah, Bapak Ibu, gambaran yang dinikmati oleh Yosua, bahwa Allah yang menuntun. Memang ada kehendak kita, Bapak Ibu. Sekali-sekali dibebaskannya, sekali-sekali dikasihnya kita keinginan kita itu. Begitu juga lah, perhatikanlah sama anak-anak pun kan begitunya. Wah, udah sekali-sekali nggak apa-apa lah, pergilah ke BC itu nggak apa-apa. Wah, senanglah kan itu. Tapi kalau dor-doran, Bapak Ibu, gawat juga. Ya kan? Masuk angin lah, gembung lah, demam lah, cacingan lah. Nah, ini Bapak Ibu gambarnya mau saya katakan, bahwa Allah yang menuntun, Bapak Ibu. Beberapa hari ini Bapak Ibu saya lihat di kayak burung Raja Wali, Bapak Ibu, saya lihat di YouTube. Rupa-rupanya, Bapak Ibu, kalau burung Raja Wali itu lebih ekstrim mendidik anaknya. Burung Raja Wali selalu buat sarang di tepi-tepi jurang, ya kan? Ketika anaknya sudah mulai agak besar dan menurut dia sudah bisa untuk terbang, maka yang dilakukan oleh induk Raja Wali adalah menghancurkan sarangnya. Dihancurkannya, Bapak Ibu. Parah kayak gitu mama itu, ya kan, dihancurkannya. Supaya apa? Nggak bisa senang-senang situ anaknya. Supaya apa? Supaya dia bisa belajar terbang. Ya. Nah, saya mau katakan, Bapak Ibu, ketika kesulitan yang sedang menerpa, ketika tantangan itu sedang ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, saya mau katakan, jangan-jangan itu
jalan Allah untuk menuntunmu menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Amin. Itu adalah jalan Allah untuk mengubah arah hidupmu untuk menjadi lebih baik. Itu adalah cara Allah untuk mengubah hidupmu menjadi pribadi-pribadi yang lebih bagus lagi, gitu loh. Karena tidak pernah Allah merancangkan rancangan malapetaka dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Enggak pernah. Yang dirancangkannya adalah selalu damai, sejahtera, sukacita, kebaikan. Itu yang selalu dirancangkannya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ini yang dialami Yosua juga. Ya, Allah melakukan tanda-tanda mujizat, Bapak Ibu. Dan itu dilihat oleh Yosua. Bagaimana bangsa itu, Bapak Ibu, diberi makan. Bagaimana bangsa itu ditiangi sama tiang api. Bagaimana bangsa itu, Bapak Ibu, mengalami banyak hal di dalam kehidupan mereka. Ya. Ketika mereka berdoa, ketika kita berdoa dan mujizat itu nyata, Bapak Ibu, kita akan sanggup berkata haleluya. Tapi seberapa banyak orang, Bapak Ibu, tidak merasakan mujizat, padahal sebenarnya mujizat itu sudah ada. Ya kan? Seberapa banyak orang, Bapak Ibu, yang sebenarnya dia sudah melihat mujizat tapi dia tidak merasa bahwa itu adalah sebuah mujizat, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mau katakan, mujizat itu, Bapak Ibu, bukan hanya sebatas ketika ada orang lumpuh didoakan tiba-tiba berjalan, bukan, Bapak Ibu. Bukan hanya ketika ada orang buta ketika dia sudah bisa melihat, bukan hanya itu mujizat, gitu. Ketika, Bapak Ibu, ya, ketika kecepatan repetan istri 150 km per jam tiba-tiba berubah jadi 60 km per jam, itu juga mujizat. Amin. Iya, Bapak Ibu. Ini kalau kecepatannya bayangkan 150 km per jam, tiba-tiba berubah jadi 60 km per jam, kecepatan normal. Wah, itu juga mujizat. Jadi jangan mujizat hanya orang lumpuh berjalan, orang buta bisa melihat. Bukan hanya itu mujizat, Bapak Ibu. Perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu juga mujizat, Bapak Ibu. Ya kan? Mujizat-mujizat itu adalah mujizat yang nyata, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita. Ya. Bagaimana kita, Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan pekerjaan kita, Tuhan mampukan. Itu juga mujizat. Inilah yang dirasakan oleh Yosua, Bapak Ibu, bahwa ketika dia merasakan mujizat itu, maka ini yang menjadi dasar Yosua untuk tetap percaya, Bapak Ibu. Kalau hanya cakap-cakapnya Bapak Ibu Yosua, maka dia pasti akan goyang. Ya. Kalau hanya sekedar cerita-cerita, dia tidak mengalami, Bapak Ibu, maka dia juga akan mulai bimbang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang dialami oleh Yosua di dalam masa hidupnya. Pengalaman kehidupannya, Bapak Ibu, di dalam bertuhan menjadikan itu pengalaman keluarga untuk beriman dalam Tuhan, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya, Bapak Ibu, mari kita membaca, Bapak Ibu, kitab 2 Timotius. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5. Ya, baik Bapak Ibu. Kita baca secara bersama-sama 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 5, kita mulai. Aku mengucap syukur kepada Allah
yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku, dan yang selalu ingat dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalammu. Ya baik Bapak Ibu, dalam Timotius juga ini teladan iman yang diberikan kepada Timotius oleh neneknya dan mamanya. Ya. Jadi Bapak Ibu ternyata, makanya saya katakan tadi dari awal kita berbicara tentang keluarga. Keluarga ini menjadi hal yang penting, yang karena apa, di dalamnya Bapak Ibu saling mempengaruhi. Ya. Mempengaruhi dia. Ini neneknya ke cucunya, mamanya ke anaknya, kan begitu. Ini merupakan sebuah teladan yang bisa mempengaruhi kehidupan si Timotius Bapak Ibu. Ya. Sehingga apa Bapak Ibu, Timotius ini menjadi orang yang bisa dipakai dan juga mau melayani Tuhan. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu, ternyata gambaran ataupun kehidupan yang diberikan oleh keluarga daripada Timotius ini Bapak Ibu, mengajar dan meneladani apa yang dilakukannya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya dilakukan oleh suami, bukan hanya dilakukan oleh istri, bukan hanya Bapak Ibu, tetapi ini menjadi sebuah pengaruh, ya, menjadi sebuah pengaruh yang mempengaruhi Bapak Ibu, bahwa ternyata ketika sekali lagi pondasi keluarga ini Bapak Ibu sudah kuat, maka gereja pun kuat. Kalau gereja sudah kuat Bapak Ibu, maka mudahlah kita untuk memberitakan Injil. Salah satu Bapak Ibu menjadi indikator ataupun menjadi salah satu tanda gereja yang baik, ya, mereka adalah orang yang bertumbuh. Bertumbuh itu apa? Selalu ada orang yang rindu untuk boleh datang beribadah. Itu merupakan hasil sebuah penelitian Bapak Ibu. Kalau orang sudah tidak lagi, nggak rindu lagi beribadah di satu tempat, berarti itu gereja tidak bertumbuh. Kalau hanya sekedar datang, dia memang datang Bapak Ibu, tapi tidak ada kerinduan, mengajak anaknya pun dia enggak, mengajak istrinya pun dia enggak, mengajak siapanya pun dia enggak Bapak Ibu. Sebenarnya gereja itu tidak lagi bertumbuh, atau bisa katakan dia stagnan. Tumbuh enggak, turun enggak, ya gitu aja dia Bapak Ibu. Ibarat umpamanya kalau kita nanam pohon, dia enggak bertambah tinggi, enggak, ya gitu aja. Kan begitu. Kalau udah begitu kan bahaya Bapak Ibu. Jadi kapan lagi kita memberitakan tentang Injil Tuhan? Kapan lagi kita memberitakan tentang kasih Tuhan? Kapan lagi kita akan dipakai oleh Tuhan gitu? Kapan lagi kita untuk memberitakan tentang Tuhan kepada seluruh penjuru bumi gitu? Kapan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Sekali lagi bahwa kita ini menjadi sebuah keluarga yang saling mempengaruhi, dan milikilah Bapak Ibu. Ya. Kalau Yosua merasakan bahwa dalam kehidupannya Allah yang menuntun hidupnya, kalau Allah yang telah melakukan tanda-tanda mujizat, dan tidak cukup itu saja Bapak Ibu, ternyata apa yang dilakukan oleh Yosua, saya tadi lupa saya sampaikan satu lagi Bapak Ibu, yakni Allah yang melindungi dia. Ya. Sama seperti kesaksian Bapak Homing tadi, Allah yang memberikan perlindungan. Dan itu nyata Bapak Ibu yang dialami oleh Yosua. Nah kalau dengan demikian Bapak Ibu, bahwa Allah yang telah menuntun, bahwa Allah yang telah melakukan mujizat, bahwa Allah yang telah melindungi umatnya, maka tidak ada lagi celah Bapak Ibu untuk dia mundur Bapak Ibu, untuk tidak percaya kepada Tuhan. Maka hal yang sama juga ingin saya katakan kepada kita Bapak Ibu. Kita akan bisa mengajak keluarga kita. Kita juga bisa meyakinkan keluarga kita bahwa Allah yang telah menuntun kehidupan kita di sepanjang kehidupan kita sampai pada saat ini Bapak Ibu. Ya. Bahwa Allah jugalah yang telah melakukan berbagai-bagai macam mujizat. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum merasakan mujizat, lihatlah mujizat yang berada di sekitarmu. Yang seharusnya kita bisa
kena marah. Yang seharusnya dia seperti ini, yang seharusnya dia seperti ini. Tapi semuanya bisa berubah, itu adalah bagian daripada mujizat daripada Allah. Maka ketika engkau merasakan itu, maka ketika engkau meyakini itu, maka yakinlah Bapak Ibu, maka akan ada perubahan di dalam kehidupan kita, maka akan ada sebuah keyakinan dan kita akan dapat berkata, aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena apa? Tantangan memang ada, kesulitan memang ada, tapi itu tidak akan membuat kita untuk jauh daripada Tuhan. Karena namanya Bapak Ibu, tantangan-tantangan itu adalah cara dan jalan bagi kita untuk menjauh daripada Tuhan, itu Bapak Ibu. Itu jalannya itu Bapak Ibu yang dibuat dan diciptakan oleh iblis untuk menggoda kita untuk jauh daripada Tuhan. Maka ketika itu yang terjadi dan kita mengikutinya Bapak Ibu, maka kita akan hidup tanpa jauh daripada Tuhan. Kalau orang yang hidup jauh daripada Tuhan Bapak Ibu, ketenangan dalam dirinya berkurang, bahkan bisa hilang. Damai sejahtera akan jauh daripadanya. Kalau orang sudah tidak tenang, tidak damai sejahtera Bapak Ibu, maka dia gelisah, dia akan takut, dia akan khawatir, dia akan cemas. Bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana ini. Maka pada hari ini Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan, milikilah ya pondasi keluarga yang kokoh di dalam kehidupan kita. Saya tidak membahas lebih jauh lagi sebenarnya apa yang dialami dan juga apa yang dikerjakan dan bagaimana Yosua Bapak Ibu menghadapi para bangsa itu. Yang pada awalnya mereka juga sudah mulai menyembah bangsa-bangsa yang lain, sudah meninggalkan Tuhan. Tetapi Yosua memberikan keyakinan kepada bangsa itu bahwa keluarganya tetap menyembah Tuhan. Dan ini juga yang mau kami sampaikan kepada kita. Seberapa sanggup engkau berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Kalau sudah beribadah berarti Bapak Ibu, maka dia meletakkan dan menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Masalah boleh ada, kesulitan boleh ada, sakit hati boleh ada, pergumulan boleh ada. Tapi jangan gara-gara masalah pergumulan itu semuanya kita jadi jauh daripada Tuhan. Kalau itu terjadi, maka tambah beratlah pergumulan dan persoalan yang kita hadapi. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan atas penyertaan dan anugerah Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih ya Allah buat kebenaran dari firman Tuhan yang Engkau berikan bagi kami pada hari ini. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa firman yang Tuhan telah dengarkan ini akan boleh diam dan tinggal di dalam kehidupan kami. Dan kami akan boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Kami akan boleh Tuhan memiliki pondasi, kekuatan, kesatuan di dalam keluarga kami. Sehingga kami Tuhan, apapun yang terjadi, godaan apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang terjadi Bapak, kami akan boleh tetap melihat Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami. Untuk itu Bapak, pada hari ini kebenaran dari firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan yang jauh daripada sempurna. Tapi kami yakin dan percaya Bapak, Engkau yang akan boleh menyempurnakannya, Engkau yang akan boleh memateraikan. Sehingga kami Tuhan meyakinkan hati dan diri kami bahwa seluruh anggota keluarga kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mau serahkan Tuhan doa dan permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya baik Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada
Baik, Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Yang seperti ini agak payah dibuka Bapak Ibu memang. Kalau itu aja yang gini. Ada lagi Bapak Ibu? Ada yang belum dapat? Ada? Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan. Pertama mari angkatlah rotimu. Yakinkan dan teguhkanlah hatimu bahwa ini adalah tubuh Kristus yang telah diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan hendaklah ia menjadi makanan rohani bagimu melalui kepercayaan dan dengan ucapan syukur. Amin. Makanlah. Angkatlah anggurmu. Yesus berkata, inilah darahku dari perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau. Dan ucapkanlah syukur. Amin. Minumlah. Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan, mari tundukkan kepalamu. Engkau yang telah menerima unsur-unsur perjamuan kudus sebagai lambang dari pengorbanan Kristus yang telah mati untukmu. Untuk itu kami mintakan kepada anak-anak Tuhan, para pelayan-pelayan, kepada Bapak Erik Sitorus, kepada Inang Borusi Payung, kepada Mama Tasya, kepada Bapak Hengki, dan juga kepada Bapak Sinulingga, untuk boleh berangkat mendoakan orang-orang yang berada di sekelilingmu, yang berada di sekitarmu, yang berada di jemaat kita ini pada saat ini. Lihatlah mereka, doakanlah mereka, yakinkan dan teguhkanlah mereka. Angkat tanganmu, letakkan tanganmu ke dalam tubuh mereka. Pergilah dan lakukanlah sekarang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu hanya kepada Tuhan.
Jangan engkau ragu dan jangan engkau takut bahwa pada hari ini ketika ada yang mendoakanmu, maka pada hari ini juga tubuh Kristus yang sudah mati untukmu, yang akan boleh meneguhkan, meyakinkanmu bahwa pada hari ini mujizat akan terjadi bagimu. Engkau yang akan dipulihkan, engkau yang akan boleh diberkati, engkau yang akan boleh diteguhkan pada saat ini. Yakinkan hatimu bahwa engkau akan Tuhan pakai untuk boleh memberkati, untuk boleh menolong dan menopang orang-orang yang berada di sekitarmu. Teruslah berdoa Bapak Ibu. Teruslah berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Setiap anak-anak Tuhan yang Kau boleh pakai untuk berdoa bagi anak-anak Tuhan ini, maka apapun yang boleh mereka katakan, apapun yang mereka boleh nyatakan pada saat ini, di dalam nama Yesus itu akan boleh terjadi dalam kehidupan mereka, dan itu yang akan boleh mengubahkan kehidupan mereka. Kami percaya sebab darah Tuhan yang telah menyucikan, menguduskan mereka, bahwa tubuh Tuhan yang telah meneguhkan iman mereka. Maka pada hari ini Bapa, kami akan boleh merasakan anugerah-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Engkau yang akan boleh menyatakan kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Menerima Kristus yang telah mati itu bagi kami. Kami telah menerima darah Tuhan. Kami telah menerima darah Tuhan. Kami telah menerima darah-Mu Tuhan. Darah yang telah Engkau curahkan di dalam kehidupan kami. Maka pada hari ini Bapa, setiap anak-anak Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang telah berdoa, yang juga telah menerima doa-doa, kami yakin dan percaya Bapa, anugerah-Mu, mujizat-Mu, kuasa-Mu, Engkau akan boleh nyatakan bagi mereka pada hari ini. Sehingga lihatlah kami Tuhan, inilah keluarga kami, inilah persekutuan kami Bapa, yang ingin menyenangkan bahkan untuk boleh memberkati, untuk boleh meneguhkan satu dengan yang lain ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan pada saat ini, kuasa-Mu Tuhan, kuasa darah yang akan boleh memulihkan setiap sakit yang boleh terjadi, setiap luka yang boleh terjadi, ini yang akan boleh memulihkan kami. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam
Bapa, terima kasih Yesus, terpujilah Engkau. Engkaulah Allah yang menganugerahkan berbagai-bagai kebaikan. Maka kami telah terima roti dan anggur menjadi lambang pengampunan dosa daripada Tuhan. Kami yang boleh menerima, Tuhan sudah ampuni dosa kami. Kami yang sudah menerima, maka Tuhan yang akan boleh memulihkan kehidupan kami. Kami yang sudah menerima, kami akan memperoleh damai dan sejahtera di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan Tuhan doa dan permohonan kami dan harapan kami ini ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya Bapa. Amin. Kita berdoa doa Bapa kami yang di sorga, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Inilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Hari ini kami lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah tetap hatimu hanya kepada Dia, dan janganlah engkau takut dan janganlah engkau gentar dalam menghadapi rubah-rubah dunia yang hendak akan mengecoh iman. Akan ada banyak pergumulan dan persoalan, akan ada banyak kesulitan-kesulitan yang terjadi. Tetapi yakinkan dan teguhkan hatimu, itu tidak akan menghalangi kasih Tuhan yang akan dinyatakan dan diberikannya di dalam kehidupan. Datanglah dan teruslah berharap kepada Dia, sebab Dialah sang pemberi kehidupan di dalam kehidupanmu. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, yang di dalam persekutuannya yang Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai, melindungi, bahkan yang boleh memberkati engkau pada saat ini, besok, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Amin. Besar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang memiliki dan ku hargai. Yesus engkau bukan bumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus engkau bukan bumi. Kita bersatu dong, kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Amin. Ya, salam buat semuanya. Sampai bertemu. Salah lagu. Itu kalau mau perpisahan itu.